Halo bro dan sis, apa kabarnya? Mudah-mudahan pada baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas sebuah film Korea yang lagi booming di negaranya. Bukan karena kita hendak terpengaruh oleh Citayam Fashion Week, tapi karena filmnya sendiri sangat seru dan sangat menarik untuk diikutin. Judul filmnya adalah The Roundup. Film ini adalah sequel dari film The Outlaws keluaran tahun 2017, di mana di film tersebut, Detektif Ma, seorang detektif yang gak kalah brutal dari para gangster yang diburunya, berusaha untuk menengahi sebuah perang geng yang terjadi di tahun 2004. Mereka itu adalah dari gangster lokal Korea dan gangster asal Cina di Garibong District, Chinatown-nya kota Seoul. Film The Roundup mengambil event yang terjadi 4 tahun kemudian setelah peristiwa di tahun 2004, di mana saat itu terjadi banyak penculikan yang dialami oleh para turis Korea yang dilakukan oleh gangster Korea sendiri yang beroperasi di sekitar Asia Tenggara, terutama di wilayah Filipina dan Kamboja. Oke, kita langsung aja ke alur cerita. Detektif Ma, si detektif legend namun jomblo itu, suatu hari habis pulang kencan ketika sebuah kerusuhan terjadi di sebuah toko kelontong. Seseorang yang lagi stres mencoba menawan seorang ibu dan anak perempuannya di dalam toko. Namun bukan seorang detektif Ma kalau dia kesulitan melawan satu orang stres doang. Sekali geplak dia berhasil melumpuhkan lawannya. Di kantor setelah puas meledek kapten mereka yang bawel, orang yang bersangkutan muncul setelah melakukan rapat dengan pihak Kapolda. Dia datang dengan sebuah tugas yang kemudian diembankan kepada detektif andalannya, si detektif Ma. Dia harus segera cabut ke Vietnam untuk menjemput seorang kriminal yang telah menyerahkan diri. Orang itu adalah Yoo Jung Hoon, yang mana dia ini adalah salah seorang dari trio rampok toko emas di Garibong District 4 tahun lalu. Namun dia dan temannya berhasil kabur. Sekarang, ia menyerahkan diri atas perbuatannya dalam kasus itu. Detektif Ma akan berangkat bersama dengan kaptennya langsung yang ternyata pengen pergi karena dia lagi kurang piknik. Di kota Ho Chi Minh, mereka pun dijemput oleh seorang petugas dari Konsul Jenderal Korea untuk Vietnam. Di kota itu, mereka melihat sendiri bahwa di sana banyak sekali gangster Korea yang gentayangan. Salah satunya adalah seseorang yang berjulukan si Bensin yang kini udah alih profesi menjadi pengusaha karaoke plus-plus. Ngobrollah mereka sebagai sesama teman sekampung di perantauan. Esoknya mereka pun datang ke kantor konjen. Si petugas konjen sebetulnya merasa aneh bahwa orang ini menyerahkan diri malah ke kantor konjen bukannya ke kantor polisi. Detektif Ma langsung merasa curiga. Maka dari itu, ketika mereka dipertemukan, sang detektif ganas langsung men-treat Jung Hoon dengan berbagai jurus siksaan yang akhirnya membuat sang korban mau buka mulut. Jung Hoon akhirnya mengaku bahwa ia takut dibunuh oleh JD, salah seorang dari trio rampok temannya. Tidak peduli bahwa mereka sedang berada di negara orang, detektif Ma tetap ingin mengurus kasus itu sendiri. Dia nggak ingin melibatkan polisi lokal. Mereka pun datang ke tempatnya JD seperti yang dikasih tahu oleh si Jung Hoon. Namun ketika mereka melabrak ke kamar tersebut, mereka sudah menemukan si JD ini sudah mati karena dibunuh. Tim Korea kemudian balik ke si Jung Hoon dan minta agar ia beneran ngasih tahu masalah sebetulnya. Setelah kembali harus disiksa, si Jung Hoon pada akhirnya cerita. Tempo hari dia dan JD telah menculik dan merampok seorang anak cukong asal Korea. Mereka melakukan hal itu dengan bekerja sama bersama seseorang yang bernama Kang Hae Sang. Choi Young Gi, seorang boy perlente, lagi mencari lahan untuk bisnis resort saat ia diantar survei lokasi oleh Jung Hoon. Saat itu datang Kang Hae Sang yang mengaku sebagai pengusaha travel yang ingin mengajaknya ketemu. Karena yang ngajak masih temannya Jung Hoon, Yonggi pun mau diajak ketemu dan masuk ke dalam mobil si Akang untuk berbincang. Namun di dalam, ternyata dia malah langsung dihajar sampai babak belur. Si Akang ini orangnya sangat kejam. Hitung punya hitung, uang hasil rampokan dari kantong si Yonggi ternyata masih dirasa kurang karena mereka harus bagi 5. Akhirnya mereka pun jadi ribut di dalam mobil. Kesempatan itu dipergunakan oleh Yonggi untuk melarikan diri. Sementara trio rampok mengajar aset mereka yang berharga, si Akang yang kesal sama Yonggi datang-datang dia langsung mencincang anak konglomerat tersebut. Hal itu bikin marah seorang teman Jung Hoon yang tanpa ragu langsung dibantai juga oleh temannya si Akang dari belakang. Jung Hoon dan JD kalah beringas dari 2 orang kenalannya itu. Akhirnya malah mereka yang kemudian jadi kacung dan disuruh untuk menguburkan kedua mayat.
Setelah mereka merampok harta Yonggi yang tersisa di dalam hotel, Kang Haesang masih merasa belum cukup. Dia kemudian memotong satu tangan Yonggi dan dengan paspor sang korban, dia memfoto dan mengirimkan foto itu kepada ayahnya Yonggi untuk minta uang tebusan. Si Akang mengaku bahwa mereka sedang menawan anak sang Cukong, padahal yang sebetulnya anaknya itu is dead. Junghun bilang bahwa 2 hari kemudian uang tebusan itu dikirim, dia dan JD malah jadi ketakutan karenanya. Mereka pun kabur dan Junghun menyerahkan diri ke kantor konjen. Jadi si JD ini kemungkinan mati karena dibunuh gengnya si Akang. Junghun sendiri merasa sangat parno, dia minta segera dideportasi ke Korea. Namun detektif Ma menunda keputusan itu, ia ingin menemukan mayat korban terlebih dahulu. Setelah menelepon anak buah di Seoul untuk memeriksa data mengenai Kang Haesang dan Choi Yonggi, mereka pun berangkat ke TKP. Tanpa mengindahkan kode etik bahwa mereka sedang berada di luar daerah kewenangan, detektif Ma yang dibantu sang kapten menggali lubang di lokasi yang disebut si Junghun dan mereka pun menemukan mayat-mayat tersebut. Detektif Ma mencari info tentang Kang Haesang kepada si Bensin dan rupanya si Kang sendiri sedang dicari oleh gangster Korea lain yang bernama Raku. Setelah meminta maaf kepada aparat Vietnam yang marah, mereka pun melanjutkan investigasi. Detektif Ma dan kapten lalu mendatangi sebuah lokasi judi underground yang dikelola oleh Raku. Mereka hendak mencari info soal si Akang. Namun karena mendapatkan perlakuan yang kurang sopan, terjadilah adu jotos dulu sebelum akhirnya si Raku itu muncul dan orang ini ternyata sama-sama doyan ditempeleng dulu sebelum akhirnya mau buka mulut. Raku memberikan kesaksian bahwa ia dipesan oleh kelompok pembunuh bayaran dari Korea untuk melacak jejak si Akang. Kebetulan anak buahnya lah yang menunjukkan rumah orang itu kepada pihak pembunuh bayaran. Si Jongos yang bernama Chiki ini memang sebelumnya udah mengantar para algojo itu ke rumah yang bersangkutan. Di sana mereka sudah menemukan uang jutaan dolar hasil operasi culik-menculik, termasuk uang yang dikirim ayahnya si Yonggi. Detektif Ma sedang OTW rumah Kang ketika ia menerima laporan dari Seoul. Intel blank soal si Akang, namun mereka telah mengetahui profil ayah si Yonggi. Doski adalah Mr. Choi Chun Baek, seorang pemilik grup investment Jeon Capital, yang mana operasi sesungguhnya adalah menjadi rentenir kelas kakap bagi perusahaan-perusahaan besar. Namun sampai saat itu, pihak keluarga mereka belum mengumumkan perihal menghilangnya sang anak. Di kos-kosannya si Akang sendiri saat itu pihak serdadu bayaran sedang mencoba menjebak si Akang dan terjadilah pertempuran hebat di antara kedua belah pihak. Adegan tempurnya seru namun terlalu grafik dan brutal guys. Melibatkan banyak bacukan golok dan parang, jadi kita skip aja adegan tempurnya. Yang jelas setelah pertarungan sengit itu, si Akang dan temannya berhasil melumpuhkan lawan. Namun mereka kemudian jadi lemes ketika melihat bahwa uangnya udah raib ditransfer ke rekening seseorang. Si serdadu bayaran kemudian membocorkan nama Choi Chun Baek. Rupanya sang Cukong ingin membereskan masalah anaknya sendiri lewat jalan balas dendam. Kang menelepon sang Cukong. Dia bilang bahwa ia akan datang ke Korea untuk mengambil lagi uang miliknya. Detektif Ma datang tidak lama setelahnya. Mereka kemudian memeriksa ke dalam rumah si Akang dan kondisi sudah awut-awutan. Di sana mereka menemukan selain mayat-mayat juga beberapa paspor yang berserakan. Salah satunya adalah paspor milik Choi Yonggi. Saat itulah tiba-tiba kejutan datang. Kang Haesang menyerang Pak Kapten dan kemudian bertarung dengan detektif Ma. Rupanya dua culik ini belum kabur kemana-mana. Pertarungan pun terjadi. Detektif Ma hampir saja bisa meringkus si Akang namun selalu terhalang oleh temannya. Jadi sementara jagoan kita berusaha menumpas temannya, si Akang culik berhasil lolos dari hadapan mereka. Kedua polisi Korea berakhir disandera di rumah sakit oleh polisi Vietnam. Petugas dari konjen memberitahukan bahwa keduanya akan segera dideportasi karena sudah beraksi di luar wilayah kewenangan mereka. Namun detektif Ma dan Pak Kapten masih pengen bahwa mereka bisa meringkus si Akang di situ sebelum orang itu jejaknya udah gak bisa terlacak lagi. Apalagi setelah detektif Ma mendapatkan laporan dari Seoul soal Kang. Orang ini rupanya sudah menjadi tersangka utama dari menghilangnya beberapa orang turis Korea di Filipina dan Kamboja. Akhirnya si petugas mau membantu mengalihkan perhatian polisi Vietnam, sementara detektif Ma masuk ke ruang rawat temannya si Akang. Dia meminta info tujuan Kang berikutnya. Tidak lama kemudian, detektif Ma masuk lagi ke ruang Pak Kapten dan justru sekarang dia malah pengen cepat-cepat dideportasi. Dari info temannya, si Akang justru lagi balik ke Korea untuk mencari Choi Chun Baek sang Cukong. Jadi lebih baik kalau mereka segera balik aja ke Korea.
Sampai ke Seoul, Detektif Ma langsung mendatangi salah seorang mantan napi yang sekarang katanya udah insyaf. Kerjaannya sekarang jadi penyelundup para TKW ke Korea. Orang ini dari dulu udah jadi informan Detektif Ma. Sang detektif meminta info soal kedatangan kapal laut kecil dari Cina. Namun orang ini ternyata benar-benar belagu. Detektif Ma sampai harus meres biji itu orang agar ia mau ngasih info. Jang Il-sun seorang itu lalu mulai telepon-telepon kontak. Didapatlah info bahwa sebuah kapal dari Cina sudah merapat ke dermaga Gyungpyeong malam sebelumnya. Polisi Korea langsung meminta agar rekannya mengumpulkan arsip CCTV dermaga. Mereka pun melakukan pemeriksaan dan menemukan satu footage yang mencurigakan. Kang Hae-sang udah sampai Korea dan telah mencuri sebuah mobil sedan. Pada saat yang bersamaan telah datang pula dua adik kakak dari negara Filipina. Tampang keduanya sangat mencurigakan. Esoknya, Detektif Ma ditemani rekan mengunjungi rumah duka keluarga Choi. Di sana ia diterima oleh emaknya Yonggi yang merupakan istri kedua dari sang cukong. Yonggi adalah anak satu-satunya dari keluarga itu. Itulah kenapa Mr. Choi berkesan sangat dendam ingin menghabisi Kang. Laporan kemudian muncul, mobil yang dicuri si Akang telah ditemukan. Detektif Ma segera meluncur ke TKP. Mobil itu ditemukan di pinggiran sebuah jembatan tol, jadi nggak ada CCTV di sekitarnya. Mobilnya juga pada saat ditemukan dalam keadaan licin, Akang tidak meninggalkan satu jejak pun yang tersisa. Sementara itu di lokasi rumah duka, sebuah mobil kargo tiba-tiba datang di mana pengendaranya adalah si dua orang Filipina. Kang rupanya sudah menyusup ke dalam gedung, pura-pura menjadi pengunjung. Dia membuntuti Mr. Choi yang sedang dikawal seorang bodyguard. Jadi sementara Kang bertarung di dalam lift, si dua Filipina membantai pasukan serdadu Mr. Choi yang sedang berada di dalam basement. Kang berhasil menaklukkan sang bodyguard dan kemudian menciduk sang cukong. Mereka ini rupanya datang untuk berkolaborasi. Kang dibantu oleh dua orang adik kakak tadi yang sengaja dia undang dari Filipina. Mobil Mr. Choi yang diawasi CCTV berhasil memantau kegiatan yang dilakukan para penculik, namun para polisi pemula ini tidak berhasil menghentikan laju musuhnya. Kang and the gang kabur dengan membawa korban penculikan mereka yang baru. Esoknya, istri Mr. Choi datang dengan memperlihatkan video rekaman yang dikirimin oleh penculik, di mana Mr. Choi telah dimutilasi jempol tangannya dan kini sedang mereka tawan. Istrinya diminta untuk memberikan uang tebusan 2 juta won apabila suaminya ingin dibebaskan. Polisi telah melakukan investigasi. Kedua orang teman si Akang kemarin sebetulnya merupakan dua orang buron asal Korea yang mana mereka ini telah kabur dan tinggal di Filipina. Mereka itu dikenal sebagai Brother Jang. Catatan kriminalnya sangat mengerikan. Bunuh, rampok, culik pernah mereka lakukan. Kondisi sangat pelik. Saat itulah Tante Choi menawarkan bantuan apabila dirasa polisi membutuhkannya. Mereka pun menunggu telepon dari si penculik. Nantinya si penculik akan memberi instruksi kemana harus mengirimkan uang tersebut. Polisi membriefing Tante Choi agar jangan mau diminta transfer. Nego kasih uang cash. Akhirnya telepon pun berdering. Ternyata soal nego, seorang mama memang gak usah dikasih brief lagi. Sambil bernego, si penjahat itu sekalian ia bangsat-bangsatin. Kang gak berkutik. Ia pun kemudian setuju untuk dilakukan pertukaran uang dengan tawanan. Plus Tante Choi diperbolehkan bawa seorang driver. Lokasi pertukarannya akan dilakukan esok hari di sebuah lokasi jalanan. Nego berhasil dilakukan, sekarang urusan driver yang akan mereka tunjuk. Karena kalau mereka menunjuk salah seorang anggota polisi, dikhawatirkan akan mencurigakan. Akhirnya, Jang Il-sun yang kemudian disuruh untuk melakukan tugas tersebut. Kang and the gang membahas strategi untuk besok. Mereka telah mencarter kapal laut kecil milik si Mata Satu yang juga temannya Jang Il-sun, satu-satunya kapal kecil yang rutin berlayar ke Cina. Di sini malah terjadi konflik di antara mereka karena si Akang menugaskan dua temannya mengikuti mobil Tante Choi sementara dia sendiri akan standby di TKP. Brother Jang mulai curiga terhadap rencana si Akang. Esoknya masing-masing telah bersiaga. Polisi telah bagi tugas, satu orang mencari lokasi TKP dan yang lainnya membuntuti mobil Tante Choi. Jang Il-sun menjemput dan membantu Tante Choi membawa uang tebusannya. Si mantan napi ini terlihat sangat ngiler ngelihat koper berisi uang itu. Brother Jang juga sudah berada di belakang hendak mengintai mobil Tante Choi. Mereka makin kesel karena merasa disuruh-suruh terus oleh si Akang. Mobil pun melaju. Mobil pembawa uang diikuti oleh mobil penculik dan satu mobil kargo dari pihak kepolisian. Kondisi masih tenang sampai akhirnya mereka telah berada dekat dengan lokasi yang ditentukan. Si Akang menelpon Tante Choi dan menyuruh sopirnya untuk belok arah seketika.
Pengintaian pun jadi buyar. Mobil kargo telah gugur karena dia nggak mungkin lagi ikut membuntuti tanpa dicurigai. Pengajaran pun makin seru karena kini mobil detektif Ma dan yang lainnya jadi terpaksa turun mengikuti mobil Tante Choi. Kang terus menyuruh mobil itu untuk putar balik sebanyak mungkin. Untuk sebanyak mungkin pula ia menyingkirkan mobil pengintai. Sementara itu, satu detektif lain tengah melacak keberadaan lokasi si Akang. Dari foto lokasi sandera, dia mencurigai areal industri dalam kota Seoul. Cari punya cari, akhirnya ia menemukan mobil Mr. Choi di atap sebuah gedung. Dia pun memeriksa mobil tersebut dan meyakini bahwa memang betul itu mobilnya Mr. Choi. Sempat ia menghubungi detektif Ma minta dikirimkan backup. Sang polisi kemudian memeriksa ke dalam ruangan. Fix, kondisinya sama dengan yang ia lihat di video kiriman penculik. Di sebuah ruangan, ia menemukan Mr. Choi sedang tergeletak tak berdaya. Si polisi ini kemudian membawa tawanan keluar dari lokasi. Di saat itulah, Kang muncul dari belakang dan menusuknya. Si penculik ini pun kabur meninggalkan TKP tanpa berhasil dihadang oleh polisi pembantu. Namun demikian, orang tersandera kini sudah berhasil ditemukan. Polisi bisa langsung menghajar mobil si Brother Jang. Menyadari planningnya udah buyar, Kang kemudian meminta Brother Jang untuk melupakan mobil Tante Choi karena polisi sudah OTW hendak meringkus mereka. Namun si Brother Jang yang udah kesel sama si Akang, dia jadi merasa dikerjain. Apalagi dia juga gak ngerasa ada mobil polisi yang sedang mengikuti mereka. Dia kemudian melupakan si Akang dan memutuskan untuk ngerampok uang jutaan itu sendirian. Kini membabi butalah mereka mengejar mobil tersebut. Mobil Tante Choi langsung mereka hadang di tengah jalanan. Mereka nggak sadar bahwa polisi sudah berada di sekitar. Jang Il-sun pun kabur, namun karena maruk, dia malah membawa mobil itu keluar dari pantauan polisi ke lapang parkir sebuah departemen store. Mobil Brother Jang segera mengejarnya. Di sebuah titik, mobil itu berhenti. Jang Il-sun hendak membawa si tante masuk ke dalam mall. Namun karena kopernya nyangkut, dia pun menyuruh si tante sendiri yang masuk. Dia kemudian masuk lagi ke dalam mobil dan berusaha kabur meskipun dalam pengejaran dari Brother Jang. Satu orang yang nemplok di mobil berhasil ia singkirkan. Jang Il-sun pun kabur membawa koper berisi jutaan dolar itu. Polisi pemula itu terpaksa kena getahnya harus tarung lawan seorang penjahat kawakan. Dia pun kewalahan, namun untungnya dia berhasil tertolong oleh anggota polisi lain yang datang bersama detektif Ma. Si penjahat itu pun berhasil mereka ringkus. Sementara itu, Tante Choi kini dia lagi dikejar oleh salah satu dari Brother Jang di dalam mall. Si orang ini udah gelap mata. Dia ingin menangkap si tante agar bisa mendapatkan tawanan penggantinya. Namun detektif Ma yang sudah tiba di lokasi berhasil mengintersep pergerakannya dan lanjut menggasak penjahat itu hingga semaput. Balik ke jalanan, Jang Il-sun sudah merasa ia mendapatkan jackpot terbesarnya sepanjang hidup ketika kemudian sebuah sedan dengan brutal menabrak mobilnya dari belakang. Orang itu ternyata si Akang yang tidak mau melepas uang ransomnya hilang. Jang Il-sun pun kemudian kabur bersama kopernya dengan taksi. Si Akang gak berhasil menghadangnya. Membabi buta, ia pun kemudian melampiaskan amuknya kepada patroli jalanan. Kabar itu pun langsung masuk breaking news. Si Akang sedang packing di dalam hotelnya ketika ia melihat berita tersebut. Dipercaya bahwa Jang Il-sun sedang berusaha kabur menuju Cina. Si Akang tahu banget kemana ia harus mencarinya. Sorenya, wilayah pelabuhan memang sudah dijaga oleh polisi, sementara Jang Il-sun masih sembunyi di halaman parkir belakang. Dia menelpon si mata satu untuk dicarikan perahu yang malam itu akan berlayar ke Cina. Setelah nego-nego tipis, akhirnya si mata satu memberikannya dan menyuruh Il-sun menunggu sementara dia akan mengutus anak buahnya untuk menjemputnya. Si Akang yang memang sudah reservasi, dia lalu mendatangi si mata satu dan memaksa orang itu memberikan info tentang Il-sun. Jadi ketika kemudian Jang Il-sun dijemput oleh anak buah si mata satu, Kang sudah berada di belakangnya. Jang Il-sun, si preman pasar ini langsung menggertak. Dia mengeluarkan sebuah belati. Kang Hae-sang si preman meladeni. Dia mengeluarkan golok daging senjata andalannya. Il-sun pun ngibrit merelakan koper itu diambil alih oleh si Akang. Penasaran, sempat ia pengen maju lagi dan mundur lagi ketika si Akang mengangkat perkakasnya. Usai sudah, kini uang jutaan dolar itu sudah berpindah tangan ke tangan penculik. Kang Hae-sang mengendap-endap melewati gang yang sepi dan dia pun sampai di jalanan. Sebuah bus kota kemudian berhenti. Ia pun segera bergerak untuk menumpang bus tersebut.
Pergerakannya ternyata masih diikuti oleh Il-sun. Dia pun memfoto bus tersebut dan mengirimkannya kepada detektif Ma. Orang ini ternyata masih kepikiran untuk membersihkan namanya di mata para aparat. Jadi ketika bus tersebut melaju, tiba-tiba di sebuah terowongan, lalu lintas pun terhenti. Pihak kepolisian sudah memblokir jalanan, berusaha untuk mencegat bus yang sedang membawa si Akang. Setelah meminta para penumpang lain untuk turun, detektif Ma pun kini face to face dengan penjahat beruanya. Kedua jagoan ini sempat bercengkrama. Kang masih sempat menawarkan agar mereka cincai dan bagi-bagi 50-50 uang tersebut. Detektif Ma seorang aparat yang berdedikasi. Yang ia inginkan sekarang adalah agar ia bisa ngasih pelajaran buat si begundal itu. Pertarungan pun kembali terjadi one on one di dalam sebuah bus. Kang Haesang yang membabi buta kemudian menyerang detektif Ma yang punya strategi bertahan yang ciamik. Dia ini selain cepat, powernya juga sangat luar biasa. Beberapa pukulan dilepas si Akang, detektif Ma berhasil membalikannya menjadi serangan-serangan yang mematikan. Favoritnya adalah memukul perut bagian samping. Si Akang kewalahan, namun jiwa serdadu dirinya memang sangat-sangat luar biasa. Dia terus menggila berusaha membantai detektif Ma. Sampai akhirnya sebuah tendangan sang detektif membuat si Akang terlempar keluar bus. Si Akang yang masih tetap membandel akhirnya menyerah juga setelah kepalanya dihajar ke kaca mobil. Rombongan Pak Kapten pun datang. Mereka segera mengamankan Kang Haesang beserta uang ransom yang masih tersimpan di dalam bis. Sementara itu, detektif Ma menelepon si Il-sun untuk mengolok-ngolok ke apesannya gagal membawa uang kabur di dalam koper tersebut. Tadi itu rupanya detektif Ma yang menyuruh si Il-sun kabur ke Cina, lalu ia umumkan lewat media peliput sebagai usaha pancingan agar si Akang merapat menuju dermaga. Taktik yang jitu. Fakta yang mencengangkan yang kita dapat dari film ini bahwa selama kurun waktu tersebut sudah ada 13 orang turis Korea yang menjadi korban penculikan yang dilakukan di wilayah Asia Tenggara. Semuanya dikirimi uang tebusan, namun tidak satupun dari tawanan itu yang kembali dalam keadaan hidup. Selesai melaksanakan misi kali ini, divisi kepolisian tempat detektif Ma bekerja tetap akan beraksi. Menurut kabar, sekarang ini mereka sedang syuting untuk sequel ketiga dalam tema kasus lainnya yang pernah mereka tangani. Demikian ceritanya Bro dan Sis, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.